balik lagi di channel aku. Jadi hari ini aku mau jawabin curhatan teman-teman nih yang udah teman-teman isi di kolom question di Snapgram. Tapi biar nggak terlalu sepi, aku mau sambil siap-siap, mau sambil make up. Oke? Ini buat teman-teman nih yang selalu nanya aku pakai alis apa. Aku pakai brow shadow kitnya Latulip. Kayak ini, maaf ya guys, sudah rip. Tapi ini isinya masih banyak, jadi gimana dong? Oke, langsung kita ke curhatan yang pertama. Gimana sih kak caranya nanggepin temen yang hidupnya sirik mulu? Gimana ya? Dia udah, kalau sirik mah namanya teh penyakit hati ya. Nggak bisa kamu gimana ya, nggak bisa kamu gimana ya, itu mah gimana dia, dia cuma penyakit hati dia. Kalau misalkan dia mau berubah bisa, tapi kalau enggak ya udah biarin aja ya. Gimana lagi, teman sirik mah akan selalu merasa tersaingi kalau misalkan kamu punya apa-apa teh. Papa Naswe terus nggak ketangan-jangan. Lihat ada mau gak pakai baju. Jadi sebenarnya alis aku tuh udah ngebentuk gitu kan. Jadi tinggal aku bingkai doang dikit. Maaf kalau ada suara-suara plastik ya. Di sini ada yang lagi nge-package Shopee. Buat teman-teman yang belum order jaket VUP bisa langsung aja cek Shopee-nya. Sekarang kita buat nih before after, kita buat sebelahnya dulu. Jadi ini udah dua-duanya, alisnya udah beres. Kita baca lagi cerita teman-teman yang kedua. Aku soalnya make upnya cuma pakai alis, maskara sama lipstick sama blush on. Mau kemana? Ya, siapa itu? Punya Ate cum. Yang kedua, susah banget mau buka hati lagi. Sekalinya buka hati ada yang ngedeketin pasti nyari yang kayak mantan. Tapi jujur sih ya, kalau misalkan teman-teman kayak punya hubungan lama sama seseorang yang kayak lama banget lah sama orang ini, terus kalian tiba-tiba putus, terus datang nih cowok yang baru, pasti nggak niat tapi auto aja kalian tuh bakal ngebandingin si cowok baru ini sama mantan kalian, karena kaliannya udah terbiasa sama perlakuan si mantan kalian ini. Jadi ketika datang orang baru kan bakal selalu ngebanding-bandingin. Jadi aku pernah nemu question gitu di TikTok, kata-katanya gini: jika kamu belum selesai dengan masa lalumu, jangan buat cerita baru karena itu akan menyakiti siapapun yang datang. Jadi saran aku, mendingan kamu selesain dulu masa lalu kamu, baru kamu buka hati buat yang baru. Nggak boleh. Kita pakai maskara. Maskaranya aku pakai Blush. Maaf ya banyak banget gangguan, pakai Maybelline Total Temptation. Maskaranya bagus banget nih. After before. Nih udah dua-duanya aku pakai. Mantap. Yap, kita next ke cerita selanjutnya. Gimana caranya biar nggak overthinking? Oke, ini aku mau cerita pengalaman pribadi aku. Dulu tuh aku tuh anaknya tuh nettingan banget, kayak segala-segala dibawa netting, segala-segala dipikirin. Kalau kata orang Sunda mah jelema sulit gitu ya. Kayak misalkan di pasangan aku, biasa aku diantar sama dia atau dijemput sama dia. Suatu hari dia nggak bisa ngantar atau nggak bisa jemput. Harusnya aku berpikir kayak mungkin dia ada urusan, tapi dulu tuh aku mikir apa dia udah nggak sayang ya, apa ada yang lainnya gitu. Bener-bener netting banget, dan itu tuh nggak enak banget. Tiap malam kepikiran dia pergi kemana, hati nggak tenang, kepikiran, nangis. Sampai suatu hari seseorang bilang, aku mau sampai kapan kamu kayak gini, kayak kamu nangis, kamu galau, kamu apapun itu tuh kamu yang buat gitu, pikiran kamu yang netting itu yang ngebuat kamu jadi sedih. Ini aku pakai blush SK shade Ravello. Ini yang bener-bener warnanya orange gitu. Jadi kayak dari situ aku mikir, oh bener juga nih, kayak selama ini aku galau, aku nangis, itu tuh ya udah, itu salahku sendiri karena pikiran aku yang kemana-mana kan. Dari situ aku mulai buat percaya, kayak apapun yang cowok aku lakuin, pasangan aku lakuin, ya udah aku berusaha percaya aja, toh
kalau emang seandainya dia bohong atau dia selingkuh, pasti pada akhirnya kita bakal tahu. Jadi aku lebih ke ya udah, kalaupun dia bohong biar waktu aja yang jawab. Tugas aku cukup percaya aja sama dia gitu. Dari aku mulai mikir ke situ, mau si cowok aku main kemana. Tapi tergantung sih, karena aku belum pernah punya pengalaman diselingkuhin, jadi aku bisa ngomong kayak gini. Aku nggak tahu buat teman-teman yang punya pengalaman diselingkuhin bakal susah percaya sama seseorang kan, kayak bawanya netting. Jadi aku ngomong kayak gini karena aku emang belum pernah ngalamin itu sebelumnya gitu. Terus sekarang aku yang kayak aku nggak bisa antar, aku ada urusan, aku nggak bisa jemput, aku ada urusan, ya udah aku bisa bawa kendaraan sendiri. Aku mau pergi sama sini, oh ya udah silahkan gitu. Lebih ke ya udah, aku tahu rasanya dikekang itu nggak enak, jadi aku nggak akan ngekang orang. Kayak udah, itu hak kamu. Tugas aku cuma ngingetin, kayak misalkan oh pulangnya jangan malam-malam, tapi dia ngomong pulang agak telatan, ya udah, yang penting aku udah nasehatin untuk jangan pulang terlalu malam. Kalau emang dia milih buat pulang malam, ya itu hak dia gitu. Yang penting kita udah mengingatkan begitu, karena kalau misalkan dipaksa, jatuhnya dia bakal sering bohong. Karena dia ngerasa kalau dia jujur kamu bakal marah, dia bakal lebih milih bohong sama kamu gitu. Oke, ini udah pakai blush on. Sekarang kita bacain lagi ini yang selanjutnya. Kalau semisal kita udah putus, terus kita berdua belum sama-sama bisa move on, gimana ya, kami minta pendapat. Iya, kayak yang tadi aku bilang, kalau emang kalian udah memutuskan buat masing-masing, tapi kalian berdua belum bisa saling lupain, itu oke, nggak apa-apa. Cuman kalian jangan dulu buat cerita baru sama orang baru. Kayak kalian, definisi move on menurut aku tuh bener-bener ikhlas. Karena lupa tuh kayak gini deh, kamu ngejalanin hubungan misalkan sampai bertahun-tahun sama seseorang, otomatis untuk lupanya tuh agak gimana, agak sedikit susah lah. Kayak ingatan itu tuh pasti bakal ada terus karena kenangan. Cuman kalau misalkan kamu udah ikhlas, ingatan itu tetap ada, tapi hati kamu udah ikhlas, sudah bener-bener kamu udah done gitu, kamu udah selesai sama masa lalu kamu. Walaupun emang inget, tapi ya udah ikhlas gitu. Jadi definisi move on tuh bener-bener ikhlasnya menurut aku gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi ada di posisi ini nih, udah putus tapi belum bisa ngelupain mantan kalian, lebih baik fokus aja dulu ngelupain, baru buat cerita baru. Dulu aku berpikiran kalau tips move on itu cari yang baru, tapi ternyata aku salah gitu. Kayak ternyata gak kayak gitu. Karena kalau misalkan kamu langsung nyari yang baru, kamu pasti akan selalu membandingkan si cowok baru ini sama si mantan kamu ini gitu. Pendapat lo di hubungan, si cowok udah gak ada rasa tapi cowoknya gak mau putus karena gak tega sama ceweknya. Oke, kamu gak mau mutusin cewek kamu karena kamu gak tega, tapi menurut aku pribadi, kamu akan lebih jahat kalau kamu bertahan karena rasa kasihan. Kalau misalkan si cewek kamu tahu kamu bertahan sama dia cuma karena kamu kasihan, itu bakal lebih nyakitin sih. Jadi saran aku, kalau emang kamu udah gak ada rasa, tinggalin. Karena di luar sana banyak laki-laki yang nyimpen rasa sama cewek kamu, mau bahagiain cewek kamu gitu. Karena gimana sih kamu mau bahagiain cewek kamu kalau perasaan kamu ke dia pun udah gak ada. Jadi lebih baik diudahin aja sih daripada kamu bertahan tapi kepaksa, karena itu pun nyakitin kamu sama nyakitin cewek kamu. Di sisi lain kamu harus selalu berpura-pura sayang, kamu harus terpaksa perhatian, tapi hati kamu udah nggak sayang gitu. Oke. Next, ini aku udah beres sih, tinggal pakai lipstick doang terakhir. Gimana sih Kak cara move on yang bener-bener itu susah banget? Itu definisi move on tuh sebenarnya bener-bener ikhlas. Kalau misalkan kalian bilang move on tuh udah lupa, itu salah sih menurut aku. Karena buat lupa kayaknya akan selalu ingat. Kayak kamu lihat mukanya aja, kamu pasti ingat dong kalau kamu dulu pernah sama dia gitu. Jadi definisi move on menurut aku ikhlas. Jadi kamu harus bener-bener ikhlas, baru itu kamu bisa disebut kamu udah move on. Oke, sebelumnya aku mau ngasih tau dulu, sebenarnya ombre lips biasa aku tuh, aku pakai makeover Sky. Ini buat base-nya yang Sky. Terus aku ombre pakai Maybelline Superstay in Crayon yang shade 05 kalau nggak salah. Cuman belakangan ini aku lagi suka sama Implora yang shade 12. Ini shade warna paling tua buat ombreannya. Ini warnanya bagus dan harganya murah banget. Aku beli kemarin cuman 20.000. Murah banget kan? Oke, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Fik, dia gak ngasih kepastian.
di ghosting mulu. Sebenarnya ghosting tuh ada dua hal, kamu yang terlalu bawa hati atau emang si cowok ini yang brengsek gitu. Jadi saran aku kalau misalnya kalian chat sama cowok terus sudah ada tanda-tanda nih dia mau ngedeketin kamu, langsung to the point, kamu ngedeketin aku buat apa? Kalau emang buat serius ayo lanjut, tapi kalau buat main-main sorry, gue udah capek main-main gitu. Jadi mending udahan aja kalau emang niatnya main-main gitu. Karena bakal buang-buang waktu, jadi mending dari sekarang aja lo pergi gitu, daripada nanti gue udah sayang lo pergi gitu kan. Begitu. Sekarang gimana sih lepas dari toxic relationship? Aku punya teman sih yang pernah punya kisah toxic. Kayak toksiknya tuh udah sampai kasar fisik. Gimana ya? Aku tuh pribadi paling gak suka sama cowok kasar. Kalau misalkan omongan, kalau dia emosi terus dia adalah ngomong-ngomong yang cukup kasar, itu aku masih bisa, it's okay, mungkin dia emosi masih bisa terima gitu. Tapi kalau masalah fisik, kalau aku ya dari awal dia berani kasar sama aku, mau hubungan kita selama apapun, mau aku sesayang apapun, aku bakal ngelepas. Karena kalau dia sayang, dia nggak bakal nyakitin kita. Dengan dia berani main fisik gitu, kayak itu tuh udah parah banget. Maksudnya orang tua aku pun nggak pernah main fisik lah, lo kamu siapa gitu kan. Terus toxic tuh sebenarnya banyak sih ya dalam hal ngelarang. Sebenarnya aku tuh tipe anak yang suka dikekang, cuman emang yang wajar. Kayak dalam artian gini deh, pakai bajunya jangan terlalu ketat gitu. Maksudnya kan aku juga dihijab gitu. Itu tuh aku seneng digituin, kayak kamu perempuan jangan pulang malam-malam, gak baik gitu. Cuman itu kan lebih ke mengingatkan, bukan yang tipe maksa. Karena ada apa ya, orangnya jalan hubungan yang kayak toxic tuh kamu bahagianya tuh cuman berapa persen, sisanya kamu tertekan gitu. Kayak dia tuh definisi toxic menurut aku tuh nih orang terlalu sayang sama kamu. Jadi dia terlalu terobsesi sama kamu sampai jatuhnya jadi kasar, jadi toxic gitu. Karena dia tuh sayangnya terlalu. Jadi menurut aku, saran dari aku, sayang sama orang sewajarnya aja, nggak usah berlebihan gitu. Karena yang berlebihan tuh nggak baik. Dan buat teman-teman yang lagi ngalamin toxic relationship, mending udahin itu nggak sehat banget. Dan itu tuh bisa berujung, kalau misalnya kalian dari toxic relationship terus kalian ngejalanin sama orang baru, itu kalian bakal penuh rasa takut ketemu orang baru karena kalian terbiasa di toxic ini. Jadi menurut aku tinggalin sekarang, oke? Cowok toxic tuh nggak pantas dipertahanin. Hai Vika, kenapa ya cowok itu lebih cepat move on daripada cewek? Oke. Sebenarnya dulu aku percaya sih kata-kata cowok lebih cepat move on dari cewek. Tapi kalau kalian nemu cowok yang benar-benar sayang sama kalian, dia bakal lebih susah move on dibanding kalian. Kayak kalau dia benar-benar sayang banget, itu dia akan susah banget ngelupain. Aku menyaksikan langsung kayak orang yang benar-benar sayang itu. Jadi kalau misalkan cowok kalian cepet lupain kalian, berarti selama pacaran, selama kalian ngejalanin hubungan, ya mungkin rasa sayangnya nggak sebesar itu. Ini aku pakai base-nya yang Makeover Sky buat warna dasarnya. Kalau udah, aku pakai yang tadi Implora yang shade 12, ini shade paling tua. Oke, beres. Hasil almudanya kayak gini. Sekarang aku mau ngerubah dulu kerudung aku, oke? Oke, karena aku udah beres, jadi kita lanjut aja ke curhatan-curhatan selanjutnya. Trauma sama yang ada di masa lalu sekarang dia deketin sama cowok selalu risih tuh. Kayak ini imbas dari toxic relationship. Jadi dia punya trauma dan dia jadi ngerasa risih selalu dideketin sama cowok baru. Kalau saran aku, kamu bisa bingung juga sih sebenarnya, dicoba aja buka hati. Karena yang bisa nyembuhin pun si cowok yang akan datang. Gimana ya, jadi aku punya teman yang dia tuh pernah ada di toxic relationship, terus sekarang dia ketemu cowok yang benar, yang beda banget sama cowoknya, dan itu nyembuhin trauma dia gitu. Jadi buka hati aja pelan-pelan, cari mana cowok yang benar gitu. Nanti pas kamu udah nemuin cowok yang benar, dia bakal bantu kamu buat sembuh dari trauma masa lalu kamu gitu. Aku mau curhat, jadi aku udah kedua kali ditinggal karena dia lebih menghargai mantannya dibanding ceweknya. Tuh kan,
Bener-bener orang yang belum damai sama masa lalunya terus buka cerita baru tuh akan nyakitin orang yang datang. Menurut aku, kamu lepasin cowok kamu ini karena dia belum selesai sama masa lalunya. Kamu lepasin karena itu bakal nyakitin kamu ke depannya sampai kapanpun. Jadi ya udah, mending lepasin aja, biarin aja dia beresin dulu masalahnya sama mantannya. Nggak usah kamu terlibat karena itu akan menyakiti kamu. Oke? Next. Jadi gini, Fik, gue cowok, wajar gak sih gue nangisin cewek? Gue udah sayang banget sama dia. Wajar lah, maksudnya bukan berarti kamu cowok kamu gak boleh nangis gitu, karena ya itu kan hak semua orang. Dan laki-laki emang kalau dia udah sayang sama cewek udah tulus, dia pasti bakal ngeluarin air matanya. Pesan nih buat ceweknya, jangan sia-siain cowok kamu tulus banget. Nggak salah kok, nggak salah, wajar. Dia rendahin itu gak enak. Kadang gue suka mikir gimana ya, kapan gue bisa berubah tanpa harus rendahin mulu. Pasti bisa. Jadiin omongan orang yang selalu ngerendahin kamu motivasi kamu buat buktiin ke mereka semua kalau kamu tuh kalau kamu tuh nggak pantas buat diinjek, kalau kamu tuh nggak pantas buat direndahin. Buktiin. Jadiin omongan mereka, cacian mereka motivasi buat kamu. Oke, semangat. Next. Jadi aku tuh pengen banget masuk hukum UGM, tapi aku nggak yakin kalau aku mampu karena aku nggak sepinter itu. Enggak, pikiran kayak gini tuh salah. Kalau emang kamu pengen banget masuk hukum di UGM, dicoba aja dulu. Maksudnya berusaha, berdoa untuk hasil mah gimana di atas gitu. Seenggaknya kamu udah berusaha. Kalau misalkan kamu nggak jadi nih nyoba ke UGM karena kamu udah netting duluan, itu kamu bakal nyesel. Seenggaknya kamu udah nyoba, mau keterima atau enggaknya itu urusan nanti, yang penting kamu udah nyoba. Yang penting jangan lupa berdoa sama berusaha, karena usaha nggak akan mengkhianati hasil. Oke teman-teman, segitu aja pertanyaan yang bisa aku jawabin. Sebenarnya masih banyak banget curhatan teman-teman, cuman ini durasinya bakal lama banget kalau aku jawabin semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah sampai curhat. Semoga saran aku juga membantu. Jangan lupa di like, comment, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian biar pada nonton videonya juga. Bye, thank you udah nonton.